semuanya? Semuanya biar saya bisa ngecek, saya bisa komunikasi lebih efektif. Ya, Muhammad Reza Lutfiansyah, videonya mana? Oke, terima kasih. Ya, nanti sebelum kalian presentasi, saya presentasi terlebih dahulu untuk berikan gambaran. Nanti di dalam diskusi bisa lebih diperkuat lagi. Oke. Kita akan berbicara masalah komunikasi di dalam perusahaan. Oke, udah ready semuanya? Komunikasi dan keterampilan interpersonal di dalam perusahaan. Ready, Pak. Coba Hadi, Nurman Ahadi Fajar, coba dibaca definisi komunikasi. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi komunikasi, the process by which people act to the share meaning via the transmission of symbolic message. Stoner, Frame, and Galbert 1995 dalam Etika Muslimah 2009. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pengiriman dan pemerintah pesan yang memiliki makna. Penerimaan. Oh ya, penerimaan pesan yang dimiliki makna. Wayne Whiten, Margaret it 2009, komunikasi adalah proses transmisi atau pertukaran informasi, pikiran atau ide melalui pidato, menulis gambar atau tanda-tanda. Richard L. Irwin William Anthony et al. 2008. Ya, oke. Terima kasih. Kita bicara masalah definisi komunikasi dulu. Jadi, komunikasi adalah proses by which people, di mana orang-orang berupaya to share meaning, attempt to share meaning, berupaya untuk berbagi makna melalui transmisi pesan-pesan simbolik, transmisi atau perpindahan pesan-pesan simbol. Jadi komunikasi itu adalah proses. Orang-orang berupaya proses di mana di dalam proses tersebut orang-orang berupaya untuk berbagi makna, berbagi arti, ya. Melalui apa? Perpindahan atau transmisi atau pengalihan dari pesan-pesan yang sifatnya simbol. Simbol. Ya. Ketika saya mengatakan sesuatu, maka saya menyiratkan sebuah makna. Dan kalian bisa menangkap makna apa yang saya sampaikan kepada kalian. Makna itu adalah sebuah pesan yang ingin saya sampaikan agar kalian bisa menerima makna, bisa menerima pesan tersebut. Dan kemudian masuk dalam kuping, masuk dalam pikiran, masuk dalam perasaan. Berikutnya, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki makna, kurang lebih sama. Pengiriman dan penerimaan. Jadi di sini mengirimkan, di sana menerima. Berikutnya, komunikasi adalah proses transmisi atau pertukaran informasi, pikiran, atau ide melalui pidato, tulisan, gambar, dan tanda-tanda. Kalau yang ketiga ini, definisi ini, lebih mengisyaratkan adanya pertukaran. Jadi sini memberikan, sana menerima, dan kemudian mengembalikan lagi. Itu yang namanya komunikasi. Pertukaran informasi, pikiran, dan ide melalui pidato, tulisan, gambar, dan tanda-tanda. Nah, sekarang dalam komunikasi, ya, kita sering menghadapi hambatan-hambatan. Hambatannya banyak yang kemudian menjadikan komunikasi kita, baik di dalam perusahaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, menjadi tidak efektif. Artinya komunikasi itu tidak menghasilkan sesuatu yang kita jadikan tujuan. Saya misalkan
mengajar seperti ini, saya bertujuan. Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana komunikasi yang efektif. Nah, itu tujuan saya. Tapi kadang bisa jadi tujuan saya tidak tercapai. Apa penyebabnya? Macam-macam. Macam-macamnya mungkin apakah karena problem jaringan, apakah karena bahasa saya kurang dipahami, atau mungkin dari audiensnya sendiri misalnya kurang begitu fokus, kurang begitu bisa menyerap materi, begitu. Karena berbagai macam faktor. Oke. Nah, bagaimana sekarang menangani hambatan terhadap komunikasi? Ya, agar komunikasi itu tetap berjalan secara efektif. Ada beberapa tipsnya, saya minta Aditya Nuridwan coba dibacakan. Mengenai hambatan terhadap komunikasi yang efektif, satu, berikan umpan balik, cek keakuratan dari apa-apa yang telah dikomunikasikan atau apa yang didengar. 2. Sederhanakan bahasa, gunakan kata-kata yang dipahami oleh lawan bicara. 3. Dengarkan secara aktif, dengarkan makna secara utuh dan sempurna tanpa membuat penilaian dan pemahaman yang prematur atau pikiran apa yang akan Anda katakan sebagai respon. 4. Kendalikan emosi, kenali saat emosi Anda tinggi. Ketika emosi tinggi, jangan berkomunikasi sampai emosi Anda mereda. 5. Perhatikan isyarat-isyarat nonverbal. Sadarilah bahwa tindakan bicara telah lebih keras daripada kata-kata. Jadi tindakan dan kata-kata berjalan secara konsisten. Jadikan tindakan dan kata-kata berjalan secara konsisten. Jadi, bagaimana cara menangani hambatan agar komunikasi kita tetap efektif? Pertama, berikan umpan balik. Ketika ada orang yang berbicara kepada kita, maka kita jangan diem. Coba bayangin kalau misalnya Aditya datang ke saya, kemudian menanyakan kepada saya tentang materi yang dirasa belum jelas. Terus saya diem aja, nggak memberikan umpan balik, tidak merespon, apa yang akan dirasakan oleh Aditya? Mungkin kecewa, mungkin bertanya-tanya, apa Pak Denny lagi marah gitu sama saya? Begitu. Berikan umpan balik. Tapi bagaimana cara memberikan umpan balik? Cek keakuratan dari apa-apa yang telah dikomunikasikan atau apa yang didengar. Jadi tanya dulu, apakah yang kamu maksud ini gini. Kalau sudah yakin benar, maka baru kemudian kita memberikan umpan balik. Kalau kita misalnya sudah yakin benar tanpa menanyakan terlebih dahulu, maka itu juga lebih baik. Sederhanakan bahasa, gunakan kata-kata yang dipahami oleh lawan bicara. Berbahasa yang sederhana artinya menggunakan pilihan kata yang sederhana, yang orang paham, tidak menggunakan jargon atau istilah-istilah yang rumit, yang kompleks, yang orang tidak paham pada umumnya, begitu. Menyederhanakan bahasa. Dengarkan secara aktif, dengarkan makna secara utuh dan sempurna, tanpa membuat penilaian dan pemahaman yang prematur. Prematur itu yang terlalu dini, pemahaman yang bayi, belum nyampe waktunya sudah dilahirkan, itu bayi yang prematur. Jadi ketika kita mendengarkan seseorang berkata-kata, jangan terus kemudian kita secara separuh mendengarkan pembicaraan tersebut. Tanpa mendengarkan sampai utuh permasalahannya, terus kemudian kita simpulkan dan langsung kita komen dan langsung kita beri feedback. Itu sebaiknya tidak seperti itu. Tapi dengarkan secara aktif. Active listening itu nanti dijelaskan di bawah adalah dengan melihat dengan eye contact, dengan raut wajah yang kelihatan kita tuh fokus dan mendengarkan kepada orang itu, dengan badan yang dihadapkan kepada orang itu, condong cenderung kepada dia. Beda di misalnya saya begini, ada orang yang datang misalkan, si Gilang datang ke saya kemudian mau konsultasi, saya duduknya begini. Pasti
yang datang si Gilang ini akan merasa nggak nyaman. Karena badan saya tidak condong kepada dia, tapi condong ke belakang seperti itu. Berikutnya, kendalikan emosi. Kenali saat emosi Anda tinggi. Ketika emosi tinggi, jangan berkomunikasi sampai emosi mereda. Ketika misalkan biasanya perempuan yang biasanya lebih cenderung emosional daripada rasional. Biasanya, tapi tidak semuanya. Tapi biasanya. Ketika emosi lagi kesel, udah nggak usah komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya sekedar berbicara, tapi juga WA, termasuk bagian komunikasi. Itu komunikasi tertulis, kemudian komunikasi secara verbal, itu sebaiknya dihindari dulu ketika emosi sedang tinggi. Perhatikan isyarat-isyarat nonverbal. Sadarilah bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadikan tindakan dan kata-kata berjalan secara konsisten. Jadi begini, apa namanya? Ketika kita berbicara, ya, hati-hati terkait dengan ini, bahasa nonverbal atau nonverbal language. Nonverbal language itu diantaranya eye contact, kemudian intonasi naik turun, itu adalah apa namanya bahasa yang nonverbal. Bahasa verbal itu untayan kata-kata, tapi bahasa nonverbal itu adalah bahasa yang tidak terkait dengan isi atau konten dari kata-kata. Intonasi termasuk salah satu pesan nonverbal. Ini mata, eye contact termasuk adalah pesan nonverbal. Kemudian anggukan itu adalah pesan nonverbal. Kemudian posisi tubuh itu adalah pesan nonverbal. Berikutnya apa lagi? Kecepatan berkata-kata itu juga pesan nonverbal. Ada orang yang kalau di dalam forum dia pengen mendahului yang lain ketika dia katakanlah kan dibaca Yasin bareng-bareng. Yang orang lain masih baca Yasin wal Quran, dia pengen mendahului yang lain. Itu adalah pesan nonverbal yang orang kemudian bisa menafsirkannya, ini orang ini nggak sopan. Yang lain masih di belakang, imamnya juga masih bacanya di dalam posisi ayat di sini, dia sudah mendahului dengan suara yang keras. Itu pesan nonverbal. Jadi perhatikan pesan nonverbal ketika kita berbicara. Karena walaupun kita berbicara dengan sopan, walaupun kita berbicara dengan isi bahasa yang menurut kita itu tepat, tetapi ketika ada pesan nonverbal kita yang salah kita sampaikan, maka orang akan mempersepsikannya dengan berbeda. Ini gerak tangan ini adalah pesan nonverbal. Ini pesan nonverbal saya kepada kalian adalah saya dengan melakukan gerak tangan. Bisa jadi kalau positif, kalian menunjukkan bahwa Pak Denny bersemangat untuk menyampaikan materi. Kenapa? Tangan bergerak-gerak, padahal tangannya harus naik ke atas. Karena kalau di sini nggak kelihatan. Ya, ini adalah pesan nonverbal. Selain kata-kata yang saya ungkapkan, maka saya juga ingin memberikan pesan bahwa ada pesan nonverbal yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Dengan apa? Dengan ini kontak mata, dengan gerak tangan, dengan kepala, gerakan kepala, dengan gerakan badan, dengan intonasi suara dan kecepatan suara, itu adalah pesan nonverbal. Ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, jaga pesan nonverbal kita. Ketika kita berbicara dengan atasan, bagaimana seharusnya? Ketika kita berbicara dengan orang tua, bagaimana seharusnya? Itu pesan nonverbal, isyarat-isyarat nonverbal. Bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kita kelihatan kata-katanya bagus gitu. Isinya itu bagus, tetapi ketika menyampaikannya dengan secara tidak nyaman, begini, atau melengos begini, atau ke kiri begini, atau ke atas begini, atau nunduk aja, udah nggak nyaman. Orang yang akan berkomunikasi dengan kita pasti tidak nyaman. Ya. Proses komunikasi, umpan balik terjadi ketika penerima mengungkapkan reaksinya terhadap pesan pengirim melalui media tertentu. Nah, ini kan kita di bahasan sebelumnya tentang bagaimana memberikan umpan balik. Oke.
Nah, apa itu sebetulnya umpan balik? Umpan balik terjadi ketika penerima mengungkapkan reaksi terhadap pesan pengirim melalui media tertentu. Sekarang sebelum kita bahas bagaimana cara kita memberikan umpan balik itu nih ada soal yang komunikasi kepada kita, menyampaikan message dan pesan meaning kepada kita, terus kepada kita. Kita kan akan mengumpan balik kan, mereaksi, memberikan exchange, pertukaran kepada orang tersebut. Nah, sebelum kita memberikan reaksi umpan balik tadi, maka kita bahas terlebih dahulu di sini bagaimana sebetulnya posisi dari arti pentingnya umpan balik tersebut. Kata Bill Gates, kita semua membutuhkan orang yang mau memberi kita umpan balik. Itulah cara kita bisa berkembang, bisa meningkat. Jadi apapun yang kita lakukan, kinerja kita harus siap untuk mendapatkan umpan balik. Karena cara kita untuk bisa meningkat dan berkembang. Kritik seperti hujan, kata Frank A. Clark, harus cukup lembut, meningkatkan pertumbuhan manusia tanpa menghancurkan akarnya. Jadi gini, ketika kita memberikan umpan balik kepada siapapun, kritik kepada siapapun, masukan kepada siapapun, maka lakukanlah kritik itu seperti air hujan. Air hujan itu lembut, meningkatkan pertumbuhan kan, menaikkan pertumbuhan pohon. Coba kalau pohon nggak dikasih hujan, mati dia. Atau beke, atau kate kecil aja. Ya. Nah, meningkatkan pertumbuhan tapi tidak menghancurkan akarnya. Jadi ketika kita memberikan feedback itu harus seperti air hujan, lembut, kemudian meningkatkan pertumbuhan tanaman tapi tidak. Berikutnya umpan adalah sarapan para juara. Jadi siap-siap untuk menerima umpan balik karena itulah sarapan para juara. Umpan balik adalah hadiah. Gagasan adalah mata uang dari kesuksesan kita selanjutnya. Perlihatkan kepada orang lain bahwa Anda menghargai umpan balik dan ide kedua-duanya. Jadi orang yang akan maju adalah mereka yang siap untuk menerima umpan balik, baik negatif maupun positif. Itu ciri-ciri orang yang akan sukses. Perlihatkan kepada orang lain bahwa Anda menghargai umpan balik dan ide dua-duanya. Berikutnya, keahlian intuitif yang sebenarnya dipelajari dari pengalaman berkepanjangan dengan umpan balik yang baik terhadap kesalahan. Keahlian intuitif yang sebenarnya itu dipelajari dari pengalaman yang panjang melalui umpan balik yang baik terhadap kesalahan. Jadi gini, ya, orang intuisi itu adalah indera keenam. Panca indera itu kan mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Panca indera. Ada di luar itu, intuisi namanya. Intuisi kita itu akan terlatih, ya, dan terlatih dari pengalaman yang panjang dengan umpan balik melalui kita merespon umpan balik yang baik terhadap kesalahan kita. Jadi ketika kita diingatkan karena kesalahan kita, kita meresponnya dengan baik. Akan semakin tajam intuisi kita, akan semakin tajam kemampuan kita untuk menerka, untuk memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemampuan intuitif kita itu akan berkembang ketika kita senantiasa mampu bereaksi positif terhadap umpan balik. Intinya itu. Jadi kalau kalian misalkan dievaluasi, diberi masukan, baik yang positif maupun negatif, maka jadikan itu sebagai sarapan bagi sang juara, calon juara, sebagai modal untuk kita terus bisa meningkat, sebagai hadiah, sebagai currency atau mata uang kesuksesan kita. Dan kita menghargai semua umpan balik dan ide dari orang lain seperti itu. Itu akan meningkatkan intuisi kita. Jadi daya nalar kita, daya analisa kita akan meningkat. Berikutnya, umpan balik. Nah, ini ceritanya nih. Ingin kembali nih. Cerita nih. Si A melakukan kegiatan, aktivitas atau perilaku sharing informasi atau pesan kepada si B. Oke. Si B ini kemudian memberikan umpan balik.
si A memberikan informasi baik secara lisan, kata-kata, ataupun perbuatan. Si A ini karyawan di perusahaan. Dan dia melakukan suatu perilaku atau kegiatan melaksanakan tugas di perusahaan. Dia langsung itu berkomunikasi atau menyampaikan makna atau pesan. Maknanya apa misalnya? Ketika si A misalkan melakukan sesuatu yang kekeliruan di dalam perusahaan, maka si A ini menyampaikan makna atau pesan bahwa dirinya melakukan kekeliruan di dalam perusahaan. Maka kemudian si B menangkap, ini si B ini misalkan atasan, menangkap kekeliruan yang menerima makna yang disampaikan oleh si A, ya, melalui mungkin informasi dari karyawan yang lain atau menyaksikan sendiri ini si pimpinan ini terhadap si A, ya. Kemudian si pimpinan ini memberikan feedback kepada si A, memberikan umpan balik kepada si A, si karyawan ini. Umpan baliknya ada dua. Ketika si A ini melakukan prestasi, maka bisa jadi umpan baliknya adalah positif. Pujian, sanjungan, apresiasi, bonus, hadiah, dan sebagainya dari pimpinan ini. Ketika negatif, maka bisa jadi teguran, cacian, makian, dan sebagainya. Feedback dari si pimpinan ini. Sekarang kita ingin tahu, mana yang terbaik dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu manajemen, dan ilmu perilaku organisasi. Ternyata umpan balik itu ada negatif, ada positif. Bagaimana strateginya ketika kita akan memberikan umpan balik yang negatif dan positif? Ada strateginya agar tujuan tetap bisa tercapai. Nah, saya minta coba dibacakan sebentar. Saya minta Abugi Naufal, coba dibaca Abugi. Umpan balik negatif. Yang pertama, konteks keadaan tempat kerja, reaksi terhadap tindakan karyawan, termasuk hasil kerja atau perilaku karyawan untuk menghambat agar tindakan tersebut tidak berlanjut. Pertama, harus konstruktif agar efektif. Kemungkinan besar akan diterima ketika umpan balik negatif ini berasal dari sumber yang kredibel atau jika umpan balik negatif itu bersifat objektif. Yang kedua, umpan balik positif. Konteks tempat kerja, reaksi yang bertujuan memperkuat kekuatan pribadi dan keunggulan karyawan diterima dengan lebih mudah dan lebih akurat daripada umpan balik negatif. Meningkatkan. Satu lagi bawahnya. Meningkatkan. Bawahnya ada lagi. Oh, Pak, di sini nggak ada ya, Pak? Oh ya, ya oke. Oke, saya terangkan ya. Ya. Umpan balik negatif dan positif. Umpan balik negatif. Ini misalkan konteksnya di tempat kerja atau keadaan di tempat kerja. Reaksi terhadap tindakan karyawan termasuk hasil kerja atau perilaku karyawan untuk menghambat agar tindakan tersebut tidak berlanjut. Itu umpan negatif. Oke. Di konteks di perusahaan, di dunia kerja yang mungkin nanti kalian akan mengalaminya, negatif feedback atau umpan balik negatif itu bertujuan untuk menghambat agar tindakan karyawan tidak berlanjut. Reaksi terhadap tindakan karyawan termasuk hasil kerja atau perilaku karyawan untuk menghambat agar tindakan tersebut tidak berlanjut. Misalnya ada karyawan yang ketahuan melakukan fraud. Fraud itu apa? Fraud itu tindakan kecurangan, ya, penyalahgunaan terhadap keuangan perusahaan. Karyawan ada klien, kemudian klien memberikan uang, tetapi oleh si karyawan tidak dibawa ke perusahaan. Misalnya, dan sampai sekarang belum dikembalikan ke perusahaan. Maka umpan balik negatif yang harus diberikan kepada karyawan tersebut adalah oleh atasannya. Itu
merupakan sumber yang kredibel untuk mengingatkan si karyawan. Ini sumber yang kredibel. Nih, lihat sini, kredibel. Ya. Nah, karena ditanya konteksnya adalah menginginkan sesuatu yang negatif, maka harus ada strateginya. Pertama, harus konstruktif agar efektif. Harus sifatnya membangun agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi ketika mengingatkan karyawan bahwa karyawan itu melakukan kesalahan, maka si manajer, maka si atasan harus bersifat membangun, bukan menjatuhkan. Membangun kan mengangkat, menjatuhkan kan menurunkan. Begitu. Harus konstruktif. Bentuknya seperti apa, Pak? Ya mungkin dengan bahasa, saya mendengar dan saya juga melihat catatan, kok Anda sepertinya belum mengirimkan ya keuangan yang diberikan oleh klien kepada kita. Apakah betul seperti itu? Misalkan seperti itu. Ternyata ngaku, ya betul Pak. Ya. Boleh tahu apa penyebabnya? Ya saya sangat, misalkan ini Pak karena anak saya sedang sakit. Ya saya paham dengan kondisi seperti itu. Tetapi kita dari perusahaan meminta agar dipisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Karena ini adalah keuangan perusahaan, maka sebaiknya langsung diberikan kepada perusahaan. Ketika misalkan kamu perlu, maka kamu bisa ngambil skema yang lain. Misalkan ini ada pinjaman dari perusahaan, atau kamu bisa pinjam kepada pribadi-pribadi dari kita. Seperti itu. Itu lebih konstruktif kan? Daripada mengatakan, kamu ketahuan ngambil uang perusahaan ya. Kamu mengembalikannya. Benar nggak? Coba kayak begitu. Itu menjatuhkan kan? Itu tidak konstruktif, itu destruktif namanya, merusak dan tidak efektif, tidak mencapai tujuan yang kita inginkan. Tujuan yang kita inginkan itu apa? Karyawan itu sadar mengembalikan uang itu dengan sukarela dan kemudian bekerja lebih baik, itu tujuan kita. Itu seperti itu. Yang kedua adalah umpan balik yang positif. Nah ini kemungkinan besar ketika umpan balik negatif itu berasal dari sumber yang kredibel. Atau jika umpan balik negatif itu bersifat objektif. Artinya bukan menuduh ya. Jadi tadi misalkan si bos tadi atau pimpinan tadi itu benar-benar berdasarkan fakta yang ada. Dikumpulkan faktanya sudah lengkap dan baru kemudian disampaikan kepada karyawan yang tadi. Lanjut, umpan balik positif. Untuk konteks tempat kerja, reaksi yang bertujuan memperkuat kekuatan pribadi dan keunggulan karyawan. Ini ceritanya karyawannya itu berprestasi. Misalnya Iqbal. Muhammad Iqbal Arifin ada di sini? Ada Pak. Ada ya. Misalnya kamu ini berprestasi di perusahaan, ternyata kamu bisa memenangkan tender. Sebagai pimpronya, ternyata kamu bisa menangkan tender dan perusahaan akan untung misalnya 1 miliar. Pasti perusahaan itu merasa senang dan kemudian mengapresiasi kamu sebagai pimpronya. Kemudian memberikan hadiah, mengucapkan selamat, atau mungkin membuat sebuah ritual bareng-bareng untuk untuk menselebrasi, merayakan keuntungan perusahaan yang mau 1 miliar dengan keberhasilan Iqbal sebagai pimpronya, misalnya seperti itu. Diterima dengan lebih mudah daripada umpan negatif, ya karena kan apresiasi ini mah meningkatkan semangat karyawan, tim, dan organisasi. Jadi ketika ada kesuksesan dari karyawan sekecil apapun, maka hargai itu, apresiasi itu akan meningkatkan semangat tim, semangat individu, seperti itu. Nah, memberikan umpan balik, ada keterampilannya, ada, baik yang negatif maupun yang positif. Ini misalnya nih, Rifka Anissa, ada Rifka di sini? Mana Rifka? Ya, Rifka misalkan pemimpin di perusahaan atau manajer lah, katakanlah perusahaan orang lain, PT atau apa begitu. Kemudian Rifka sebagai seorang pimpinan itu harus wajib untuk banyak memberikan feedback, pasti itu. Jadi pimpinan, mungkin jadi pimpinan, pucuk pimpinan harus selalu memberikan feedback, umpan balik, baik negatif maupun positif.
ada strateginya, ada tata caranya. Agar, kalau kata bahasa Sunda, caina herang, laukna benang. Airnya bening, ikannya dapat. Apa itu? Pertama, fokus pada perilaku tertentu. Ya. Contoh tadi, ketika ada karyawan itu berperilaku negatif, keliru dia, ngambil uang perusahaan dipakai dulu untuk keperluan keluarganya dia. Maka fokus pada perilaku itu. Jangan kita bicara pada perilaku-perilaku dia yang lain. Misalkan masa lalu dia diungkap lagi oleh atasan tersebut, jangan. Fokus pada perilaku itu. Yang kedua, jaga agar umpan balik tidak bersifat pribadi. Jadi jangan menyentuh aspek privasi, aspek pribadi orang itu, terutama aspek karakteristik dia yang lain. Dengan mengatakan misalkan Rifka ini anak buahnya ada yang cewek yang dia mengambil uang perusahaan dan dipakai untuk rumah tangga dia misalnya dan belum mengembalikan. Kemudian kamu singgung-singgung, memang kamu tuh dari dulu kayak begitu orangnya, seneng ngambil-ngambil duit, misalkan seperti itu, udah kepada aspek pribadi. Itu jangan sampai dilakukan. Berikutnya, jaga umpan balik agar tetap berorientasi pada tujuan. Tujuan kita tuh apa? Mengingatkan si karyawan agar jangan sampai melakukan hal yang seperti itu lagi dan kemudian memperbaiki perilakunya. Bentar. Lanjut ya. Yang kedua, yang tiga, jaga agar umpan balik tetap berorientasi pada tujuan. Tujuan kita apa? Mengingatkan karyawan itu agar mengembalikan lagi uangnya, dan setelah itu jangan melakukannya lagi. Itu kan tujuan kita. Fokus pada tujuan itu. Beri umpan balik pada waktu yang tepat. Waktu itu juga terkait tempat. Jadi settingannya itu. Jangan sampai mengingatkan orang di depan orang lain. Itu namanya mempermalukan dia di depan orang banyak. Cukup berdua kita dengan dia. Dan suara kita tidak terdengar. Dan kesalahan dia tidak perlu diumbar-umbar atau diomongin ke orang lain. Pastikan bahwa lawan bicara atau penerima umpan balik paham pada reaksi kita. Reaksi kita tuh apa? Reaksi kita tidak setuju. Tapi reaksi kita tidak marah. Gitu. Reaksi kita tidak setuju. Ya, reaksi kita adalah bahwasanya hal itu harus diperbaiki dan tidak diulangi lagi. Gitu. Arahkan umpan balik negatif langsung menuju pada perilaku yang dapat dikendalikan oleh penerima. Jadi tadi kan perilakunya misalkan dia melakukan pengambilan uang perusahaan. Ya, fokus aja kepada perilaku itu. Jangan berbicara misalnya tentang perilaku dari temannya atau koleganya yang itu si pelaku, si karyawan tidak bisa mengintervensi atau tidak bisa terlibat atau ambil alih atau ya tidak bisa ikut campur dengan urusan temannya itu. Jadi fokus pada perilaku dari orang yang kita ajak bicara tadi. Berikutnya. Ini. Komunikasi sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Ya. Berkomunikasi bukannya sekedar sesuatu yang dilakukan para manajer yang menghabiskan banyak waktu dalam melakukannya, tapi merupakan media di mana pekerjaan manajerial itu bisa dilakukan. Kalau kalian jadi pimpinan di perusahaan, komunikasi itu sangat penting. Ya, itu adalah media agar pekerjaan kalian sebagai manajer itu bisa dilakukan. Dan manajer itu bisa menghabiskan 40-80% hanya berkomunikasi. Jadi komunikasi dengan apa? Dengan lisan, dengan teks, dengan telepon, dengan video conference, dengan ketemuan langsung. Melalui beberapa media. Itu pekerjaannya seorang pimpinan atau manajer. Komunikasi meningkatkan semua arus informasi di sekitar para manajer. Manajer harus pintar berkomunikasi agar informasi itu
bisa cepat tersebar. Peran komunikasi seperti membran yang ada di sekitar manajer, di mana semua aktivitas manajer akan melalui membran tersebut. Jadi kayak membran. Membran itu kira-kira yang apa namanya, yang mengelilingi. Nah, semua aktivitas manajer akan melalui membran tersebut. Manajer adalah pusat syaraf komunikasi, memantau aktivitas dan menjadi pusat syaraf, menyebarkan informasi, menjadi juru bicara dengan mewakili unit atau perusahaan, kemudian verbal, visual, dan visceral, berbicara, melihat, dan merasakan. Jadi menjadi manajer pimpinan perusahaan itu apa namanya, adalah pusat syarafnya komunikasi. Jadi kalau kalian menjadi manajer, salah satu hal yang sangat penting adalah komunikasi yang harus dilatih. Kalau kalian menjadi pimpinan di perusahaan, mau level bawah, menengah, atas, komunikasi. Komunikasi yang buruk menjadikan perusahaan tidak jalan. Karena inilah, manajer adalah pusat syaraf komunikasi. Pusat syaraf loh, pusat syaraf. Berikutnya, ya, keterampilan interpersonal manager, peran interpersonal dari para manajer sebagai tokoh, sebagai pemimpin, sebagai penghubung. Nah. Berkomunikasi itu ada komunikasi yang sifatnya verbal, ada komunikasi yang non-verbal. Tadi di awal dijelaskan bahwa kita harus sangat hati-hati terhadap pesan-pesan non-verbal ketika kita berkomunikasi. Bisa jadi secara lisan, bahasa-bahasa kita oke, tapi secara perilaku kita dalam berkomunikasi itu tidak oke. Nah, bagaimana cara berkomunikasi non-verbal yang baik? Pertama, jaga kontak mata. Ketika saya berhadapan dengan orang lain, maka saya harus menjaga kontak mata. Saya tatap mata dia untuk menunjukkan bahwa saya mendengarkan dengan serius pembicaraan dia. Walaupun memang di beberapa kultur kayak di Indonesia, ketika kita berbicara dengan orang tua, kita harus pandai-pandai menjaga kontak mata. Jangan melototin orang tua, karena kalau melototin bisa jadi dipahaminya kita seolah-olah melawan, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi bagaimana strateginya? Harus pintar-pintar kita itu berstrategi. Kapan ketika kita mungkin menatap mata kedua orang tua kita yang menunjukkan bahwa kita mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi kapan kita menundukkan kepala kita yang menunjukkan bahwa kita nurut, kita manut apa yang dia katakan. Kita respect, kita hormat kepada dia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan lakukan melihat ke arah lain dari orang yang berbicara. Yang kedua, condong secara fisik ke orang yang berbicara. Jadi ketika misalnya Rifka, misalkan, Rifka ini berbicara, misalkan dengan Muji. Ya, Muji ketika berbicaranya condong kepada Rifka seperti ini, Rifka akan merasa dihormati. Tapi ketika begini, atau ke belakang begini, Rifka mungkin akan merasa tidak dihargai. Berbicara dengan kecepatan yang sedang, jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat. Itu adalah pesan nonverbal. Kalau kita berbicara terlalu cepat, seolah-olah kita tidak betah ngomong dengan dia. Kita pengen selesai, misalkan begitu. Kalau kita berbicara terlalu lambat, seolah-olah kita tuh enggan ngobrol sama dia. Bagaimana? Ya, dah memang, ya seperti itu. Nah, kayak nggak serius ya. Kayak nggak minat gitu ngobrol. Berikutnya, berbicara dengan nada teduh dan nada yang menenangkan. Lawannya, jangan lakukan berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Menenangkan. Ya. Dengan intonasi yang bagus. Misalkan dengan ibu kita, Bu, bolehkah saya minta tolong? Seperti itu. Nada yang menenangkan kan? Lawan katanya misalkan, lawannya misalkan, Bu, bisa minta tolong? Oh, itu tidak menenangkan. Itu. Tidak menyejukkan. Senyum dan tunjukkan semangat. Antusias semangat itu. Oh, kita tuh ketemu dengan itu senang. Aku senang ketemu dengan kamu. Itu adalah pesan nonverbal. Ya. Great to see you, bahasa Inggrisnya itu. Aku senang ketemu dengan kamu. Diperlihatkan dengan apa? Dengan raut muka yang sumringah, dengan cerah, kelihatan bahagia, menyenangkan. Itu salah satunya. Itu pesan nonverbal.
Senyum dan tunjukkan semangat. Jangan menguap atau menganga dengan berlebihan. Lagi ngobrol, wow, huai kalau kata bahasa Sundanya. Berikutnya, sesekali anggukan kepala tanda setuju. Jangan tutup mata. Ketika ngobrol dengan orang, jangan menutup mata. Sadarilah ekspresi muka Anda. Jadi, jangan sampai ketika ngobrol, menjilat bibir, menggigit kuku, bermain-main dengan rambut. Ada tuh orang yang tipikalnya lagi ngobrol, bermain dengan rambut, kayak begitu. Atau misalkan bermain-main dengan lidah. Itu sangat tidak bagus. Ya. Berbicara dengan efektif, menjadi pendengar yang efektif itu, menjadi pembicara yang efektif itu, terlibat dalam pesan, terlibat dengan audiens, dan terlibat dalam hasrat Anda. Kalau saya berbicara ini saya lagi berbicara nih. Saya akan jadi pembicara yang efektif. Saya akan menjadi pembicara yang bisa mencapai tujuan saya. Pertama, saya terlibat dalam pesan. Jadi apa yang saya katakan, saya paham, saya mengerti, dan saya bisa mengkontrol apa yang saya katakan. Saya terlibat dalam pesan saya. Yang kedua, terlibat dengan audiens. Saya menyapa kamu, kalian saya sapa, ambil contoh-contoh misalnya. Itu adalah terlibat dengan audiens. Dan terlibat dalam hasrat Anda. Artinya saya ada keinginan yang ingin saya capai dengan saya menyampaikan ini. Apa itu? Kalian paham dan mengerti. Dan tahu strateginya untuk berkomunikasi yang efektif. Berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang santun. Berkomunikasi yang bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu namanya pembicara yang efektif. Kalian mau jadi punya efektif, 3 itu. Terlibat dalam pesan, terlibat dengan audiens, dan terlibat dalam hasrat kita. Lanjut, saya minta kepada Muhammad Mansur. Baca Mansur, mana videonya nih? Kok tidak di-on-kan? Silahkan, Mansur. Dibaca Mansur. Ya, Pak. Ya, baca itunya. Menjadi pendengar yang efektif. Mendengarkan secara efektif, aktif. Biasanya kita hanya memahami 20 hingga 50% dari apa yang kita dengarkan. Secara aktif membaca, sandi, dan menafsirkan pesan verbal. Yang ketiga, memberikan perhatian penuh dan memproses informasi. 5 gaya mendengarkan utama. 1. Gaya apresiatif. Mendengarkan agar lawan bicara terhibur atau senang. Yang kedua, gaya empatik. Masuk ke dalam emosi orang yang berbicara. 3. Gaya komprehensif. Fokus kepada logika pembicaraan. Nomor 4, gaya arif, fokus pada pesan utama. Yang kelima, gaya evaluatif, menantang pembicara. Ya, makasih Mansur. Ya, menjadi pendengar, tadi menjadi pembicara yang efektif. Ya, sekarang bagaimana menjadi pendengar yang efektif? Pertama, mendengarkan secara aktif. Itu pendengaran efektif adalah mendengarkan secara aktif. Yang pertama, biasanya kita hanya memahami 20 hingga 50% dari apa yang kita dengar. Selebihnya biasanya kita lupa. Kenapa? Ya karena kemampuan otak kita untuk menyerap dan mengingat. Secara aktif membaca dan menafsirkan pesan verbal. Jadi pendengar yang efektif itu diantaranya mendengarkan dan kemudian melihat sandi. Sandi itu berarti kan clue-clue, isyarat-isyarat. Dan kemudian menafsirkan pesan verbal. Jadi mendengarkan apa yang dikatakan dan kemudian mencoba menafsirkan, menerjemahkan. Oh maksudnya gini. Kemudian memberikan perhatian penuh dan memproses informasi. Memproses informasi itu bagaimana? Ketika kalian mendapatkan informasi, kemudian hubungkan dengan aspek-aspek yang lain.
kalian akan menjadi pendengar yang efektif dan berhasil dalam perkuliahan, di antaranya ketika kalian bisa melakukan ini. Aktif membaca pesan dan menafsirkan pesan, memberikan perhatian penuh proses informasi. Ada 5 gaya mendengarkan yang utama. Pertama, gaya apresiatif, mendengarkan agar lawan bicara terhibur atau senang. Gaya apresiatif itu ketika kita mendengarkan orang berbicara dan kemudian kita menunjukkan ya penghargaan kita kepada orang tersebut. Ya. Contohnya dengan kita mengatakan, "Oh gitu ya, bagus banget. Keren keren," gitu. Misalkan seperti itu. Agar lawan bicara kita terhibur. Gaya empatik, masuk ke dalam emosi orang yang sedang berbicara. Contohnya seperti apa? Kita mendengarkan orang lagi curhat. Oh, gitu ya. Aku prihatin deh dengernya. Itu berarti gaya empatik. Berikutnya, gaya komprehensif, fokus pada logika pembicara. Oke, saya lihat logika kamu seperti ini ya. Secara keseluruhan seperti ini ya. Berarti gaya komprehensif. Jadi berbicaranya kepada alur-alur logika. Oh, jadi kamu tuh merasa kecewa gara-gara pertama diawali orang tua kamu ngomong begitu. Terus kamu respon dengan emosional. Sampai itu kamu ngomong sama kakakmu. Ternyata kakakmu ngomong juga yang tidak enak. Seperti itu. Jadi mencoba untuk pada logika pembicara. Kemudian, gak pesan utama. Jadi misalnya orang itu lagi curhat tentang misalnya suaminya katakanlah. Maka yang kamu fokuskan adalah pesan utama. Pesan utamanya, dia itu lagi curhat. Dia ingin mengungkapkan kekesalannya pada suaminya. Berarti kamu katakan misalnya, oh jadi kamu sekarang lagi kesal ya sama suamimu ya. Seperti itu. Itu fokus pada pesan utama. Namanya gaya arif. Dan yang ketiga, yang kelima adalah gaya evaluatif. Menantang pembicara. Bukan arti menantang itu menantang, bukan. Menantang itu artinya mengevaluasi. Ya, pembicara mengatakan ini. Kalau menurutku, pandanganku, kamu sebaiknya kamu melakukan hal ini. Dan itu menurutku, kamu itu melakukan sesuatu yang kayaknya kurang tepat ya, agak keliru kayaknya. Itu namanya evaluatif, mengevaluasi. Kamu tuh keliru, kamu kurang tepat, atau kamu udah tepat sekali. Itu mengevaluasi, itu namanya gaya evaluatif. Dan yang terakhir, slide terakhir adalah tips untuk mendengarkan yang efektif. Ini melanjutkan yang tadi ya. Tunjukkan hormat, beri kesempatan orang untuk berbicara tanpa disela. Secara aktif bantu lawan bicara untuk menyampaikan pesan. Dengarkan dari kalimat pertama. Perhatikan dengan penuh perhatian, diam sesaat dan berfokuslah pada lawan bicara. Jangan mencoba mencari tahu apa yang lawan bicara akan katakan. Beri pertanyaan. Bertanya bisa memperjelas apa yang dikatakan dan menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Bertanya itu penting. Ketika kita mendengarkan orang berbicara, kita melontarkan pertanyaan itu menunjukkan kita itu perhatian sama dia. Berikutnya, parafrase dan ringkaslah. Jadi, kalian mengungkapkan kembali apa yang dikatakan oleh si lawan bicara dengan bahasa kalian sendiri. Oh, jadi kamu ceritanya ini lagi bete nih. Bete tinggal di rumah. Itu adalah memparafrase. Berikutnya, ingatlah apa yang sudah diucapkan. Baik dengan membuat catatan atau membuat upaya untuk memasukkan informasi penting ke dalam komputer mental Anda. Jadi ketika kita berbicara dengan orang, dari awal sampai akhir, kita harus ingat-ingat. Jangan gampang dilupakan gitu saja. Ya. Dan setelah dia mengucapkan banyak, kamu bisa merunut dari awal. Jadi kamu tuh keluhannya ini ya, ini. Kenapa? Karena kita mengingat apa yang dia ucapkan dari awal. Libatkan badan Anda. Gunakan isyarat-isyarat non-verbal untuk menunjukkan minat dan keterlibatan. Tadi berulang-ulang. Isyarat non-verbal. Eye contact. Kemudian apa? Gerakan kepala, intonasi, cepat lambatnya suara, body language, termasuk juga kecepatan suara kita, termasuk juga posisi badan kita. Itu adalah pesan-pesan nonverbal. Jaga pesan nonverbal kita. Oke, cukup.
Sekarang tinggal kalian, saya yang mendengarkan. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Silakan, Nurman Ahadi Fajar. Sampai jam berapa? Mau presentasi sampai jam berapa? Menit, Pak. Nggak tahu, Pak. Sampai jam berapa sampai selesai, Pak. Jangan banyak-banyak. Cukup 5, 7 menit, 10 menit maksimal presentasinya. Cut, dipotong-potong aja. Yang penting pesan intinya kamu ingin sampaikan. Setelah itu, tanya jawab. Tanya jawab yang banyak. Pertanyaan jangan ngayaya, jangan panjang-panjang. Cepet jawab, dijawab. Gitu loh. Sok, silahkan. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak, screen-nya, Pak. Oh ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perilaku perorganisasian komunikasi. Tema ya, saya sendiri moderator dan ada saya termasuk materi dan ada anggota saya Andika Fahri, Fadila dan Trian Apriliani. Satu, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi atau pengendalian. Fungsi pengendalian dalam komunikasi organisasi memiliki tujuan untuk mengendalikan tingkat laku anggota organisasi melalui berbagai cara. Pada tiap organisasi pasti memiliki kewenangan dan garis komando yang wajib ditaati oleh karyawan. Motivasi. Dalam fungsi manajemen mengarahkan, maka motivasi diperlakukan untuk mengarahkan karyawan atau anggota. Dengan demikian pada proses motivasi perlu terjalinnya komunikasi yang baik. Komunikasi organisasi yang terbentuk dalam kegiatan pemberian motivasi akan dapat meningkatkan semangat karyawan dalam menjalani kinerja organisasi. Ya, lanjut dibacakan oleh Andika Fahri. Ya, berikutnya pengungkapkan emosi. Peran komunikasi dalam organisasi yang juga perlu dipahami adalah sebagai sebagai pengungkapkan emosi. Para anggota atau karyawan maupun manajer dapat menunjukkan rasa puas maupun rasa kecewa terhadap lawan bicaranya. Hal tersebut dapat menjadi sinyal supaya kinerja organisasi dapat lebih ditingkatkan atau dipertahankan apabila telah mencapai target. Next. Berikutnya fungsi komunikasi dalam organisasi berupa informasi. Secara fundamental, komunikasi sejatinya sebagai proses persebaran informasi. Pada organisasi informasi, yang didistribusikan pastinya merupakan info yang dibutuhkan oleh anggota atau kelompok. Informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam bentuk data-data. Data-data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dievaluasi, sehingga berbagai pilihan alternatif. Next. Ya, berikutnya dibacakan oleh Trian. Ya, bagian kedua ada hambatan komunikasi. Yang pertama ada hambatan teknis. Hambatan teknis merupakan hambatan dalam komunikasi
Hambatan dalam komunikasi yang timbul karena keterbatasan akan ketersediaan fasilitas komunikasi. Hambatan teknis yang sering ditemui adalah yang pertama, tidak ada prosedur atau perencanaan yang jelas terkait keberjalanan organisasi. Yang kedua, informasi yang rancu. Yang ketiga, kurangnya pemahaman anggota dalam menerjemahkan suatu informasi. Yang keempat, ada pemilihan saluran komunikasi dalam organisasi yang kurang tepat. Yang kedua, ada hambatan semantik. Semantik merupakan hambatan yang seringkali terjadi. Semantik atau bahasa merupakan dasar dari komunikasi. Perbedaan cara penyampaian atau pemilihan bahasa yang kurang tepat dapat mengakibatkan salah satu pengertian. Perbedaan cara penyampaian atau pemilihan bahasa yang kurang tepat dapat mengakibatkan salah satu pengertian atau pengertian yang berbeda. Hal ini dapat berakibat fatal apabila perbedaan pemahaman terkait dengan keputusan yang fundamental. Yang kedua, ada oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pelatihan komunikasi ataupun training yang sering mempererat komunikasi antara elemen organisasi agar terjalinnya komunikasi yang baik dan saling memahami antar sesama. Next, ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi. Nah, kendala komunikasi yang timbul dari individu juga seringkali terjadi dan seharusnya dapat dihindari. Kendala komunikasi ini dapat terjadi akibat faktor emosional maupun persepsi pribadi. Hal lain dapat disebabkan oleh ketidakmampuan panca indera dalam menangkap informasi. Hal yang kedua, hal yang sering terjadi menjadi penyebab timbulnya hambatan manusiawi dalam berkomunikasi organisasi. Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan hal yang sering terjadi menjadi penyebab timbulnya hambatan manusiawi dalam berkomunikasi organisasi, yaitu yang pertama, hambatan disebabkan oleh perbedaan sifat manusia. Yang kedua, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik bisa disebabkan karena perbedaan kondisi emosional pribadi, perbedaan pengalaman, jabatan, dan lain-lain. Suasana organisasi dapat mempengaruhi sikap anggota dalam berkomunikasi. Hal ini dapat menentukan keefektifan komunikasi dalam organisasi. Yang terakhir, ada pola komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada komunikasi formal. Komunikasi ini merupakan saluran komunikasi yang terbentuk dengan mengikuti struktur organisasi perusahaan. Hierarki organisasi menjadi saluran utama terbentuknya komunikasi. Komunikasi formal ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi dan sangat kental dengan kerja di dalam organisasi. Komunikasi formal dapat berupa komunikasi horizontal, vertikal, maupun diagonal. Ciri-ciri komunikasi formal yang komunikasi ke bawah lebih banyak daripada ke atas. Yang kedua, tujuan komunikasi terkait dengan kepentingan. Yang terakhir, cara penyampaian pesan lebih banyak tertulis ataupun dalam rapat resmi. Komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi secara formal, komunikasi informal mengharuskan atau terpacu pada hierarki organisasi. Komunikasi terbentuk secara insidental dan spontan yang timbul karena kesamaan rasa seperti tugas dan kesamaan yang sama. Terus ada komunikasi informal tidak terpaku pada aturan waktu, ruang, dan lokasi. Cara komunikasi yang kadangkala lebih berguna dan memiliki peranan yang sangat penting karena penyampaian dapat setiap saat, khususnya demi tujuan organisasi. Kekurangan yang pendistribusiannya tidak sistematis dan terarah. Selanjutnya ada kutipan dari buku Management A Practical Introduction. Karya ini telah mengarah pada pengembangan model komunikasi perseptual yang menggambarkannya sebagai proses di mana penerima menciptakan makna dalam pemikiran mereka sendiri. Komunikasi, transfer informasi, dan pemahaman dari satu orang ke orang lain adalah aktivitas yang harus banyak Anda lakukan sebagai manajer. Ada fakta bahwa manajer melakukan banyak komunikasi tidak berarti mereka harus pandai dalam artinya mereka efisien atau efektif. Yang terakhir, hasil dari wawancara.
Pertanyaan pertama, apakah Anda sering miskomunikasi dengan rekan kerja? Jika iya, miskomunikasi seperti apa yang sering terjadi? Jawabannya adalah jarang sekali karena komunikasi antar rekan kerja terjalin dengan baik. Apapun kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan selalu diadakan briefing terlebih dahulu sehingga meminimalisir adanya miskomunikasi. Pertanyaan kedua, apakah komunikasi antara karyawan dan atasan terjalin dengan baik? Jawabannya adalah kami selalu mengadakan meeting atau rapat seminggu sekali untuk melaporkan hasil kerja dalam seminggu terakhir. Selain melaporkan hasil kerja, rapat ini juga menjadi waktu untuk bisa berkomunikasi lebih intens dengan atasan. Pertanyaan ketiga, apakah atasan di perusahaan Anda bekerja menerima saran dari karyawan dengan baik? Jawabannya adalah menerima. Ketika ada satu masalah, atasan selalu mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut. Saran-saran dari karyawan selalu ditampung untuk evaluasi ke depannya. Ya, sekian sekian presentasi dari kami. Silahkan bila ada yang mau bertanya. Saya. Aku dong nanya. Bertanya. Adam, woi. Rian. Mau nanya. Nanya, woi. Ya, Adam. Adam. Ya. Biasanya berkomunikasi via apa ya? Orang-orang ini. Maksudnya via WhatsApp, email atau apa? Via Valen. Komunikasi formal atau informal, Dam? Yang formal. Kalau yang formal biasanya lewat rapat di kantor atau meeting lewat aplikasi, kan sedang COVID ya sekarang. Mungkin kemungkinan besar lewat Zoom gitu. Terima kasih. Apakah ngerti? Berarti bukan via Valen, bukan ya? Kan itu Oke, artis. ngerti. Thank you. Andika izin bertanya. Ya, Susi, monggo. catat dulu aku Susi. Ya udah. Mantap Susi. Izin bertanya dong. Ya boleh, Sus. Iya boleh. Pertanyaannya apa? Ya, tadi kan sudah dijelaskan terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi. Satu di antaranya itu hambatan manusiawi. Nah, jika terjadi suatu hambatan manusiawi di dalam komunikasi, solusinya itu bagaimana? Hambatan manusiawi, solusi dari terjadinya hambatan manusiawi. Ya, saya akan menjawab. Yang pertama, sebelum melakukan apapun kegiatan harus lebih dikomunikasi, kayak mengadakan briefing atau lebih intens lah komunikasinya biar tidak terjadinya miskomunikasi begitu. Apakah mengerti? Iya, terima kasih Andika. Tanya dong. Izin tanya, Dik. Ayo. Tanya, woi. Siapa nih? Mau nanya, Dik. Aku sih mau nanya. Siapa dulu? Rian, Dik. Dik, kita dulu nanya ya. Mansur mau nanya nih. Hei. Mansur. Mau bertanya. Dik, kita nanya, Dik. Nih, misalkan kita jadi manajer ya, Dik. Halo, Dik. Apakah mendengar suara saya? Siapa yang nanya? Adam John mau nanya nih, Adam John. Rian dulu sih, Rian ya. Iya. Misalkan kita menjadi manajer nih, motivasi apa yang sebaiknya kita berikan kepada karyawan yang kurang akan tanggung jawab dalam pekerjaannya? Bisa diulang nggak? Misalkan dia menjadi suatu manajer, motivasi apa yang sebaiknya kita berikan kepada karyawan yang kurang akan tanggung jawab di dalam pekerjaannya?
Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rian. Yang pertama, saya akan mendengarkan beberapa ide dari karyawan. Yang kedua, kita harus memberi apresiasi sekecil apapun tindakan yang dilakukan karyawan. Yang ketiga, jangan gampang mengkritikin atau mengkoreksi atau menjudgmental tentang tindakan karyawan. Sudah begitu, terima kasih. Apakah mengerti? Izin bertanya. Iya, ayo. Mau nanya. Ini siapa dulu? Aku dulu ya? Halo? Ya, silakan. Akan di situ ada komunikasi horizontal, diagonal, sama vertikal. Itu tuh maksudnya gimana? Bisa dijelasin nggak? Izin menjawab ya, Yuk. Komunikasi horizontal itu komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Jika komunikasi vertikal itu antara atasan dengan bawahan. Nah, kalau komunikasi diagonal itu terjadi pada organisasi yang berskala besar, di mana komunikasi itu antar departemen yang berbeda. Bisa dipahami tidak? Iya, udah makasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya. Ya, Fadil. Jika ada karyawan yang miskomunikasi, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Yang pertama, itu kita harus menggunakan kata-kata yang dipahami oleh karyawan sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Nah, yang kedua itu kita harus mengetahui kondisi emosional dari karyawan tersebut. Apakah dia sedang ada masalah? Misalnya sedang masalah, kita harus memahami sikon dia bila terjadi miskomunikasi. Yang ketiga kita harus memaparkan dengan detail, dengan baik-baik secara perlahan agar karyawan tersebut mengerti apa yang kita maksud. Apakah mengerti, Fadil? Siap, jelas, Dik. Jelas. Mau nanya dong. Dik, mau nanya, Dik. Mau nanya. Ya, si Abgi. Gimana, Gi? Gini, Dik. Kan sebuah organisasi pasti ada anggota yang aktif dan pasif, jadi caranya berkomunikasi agar komunikasi itu lancar dari anggota aktif dan pasif itu, Dik. Saya akan menjawab Sur, dari ngapa kayak Abdi. gitu, Sur? Ya, pertama kita harus saya akan menjawab. Yang pertama kita harus mendengarkan ide dari gagasan dari masing-masing karyawan, bagaimana pendapatnya. Bila karyawan tersebut tidak memiliki ide, mungkin di next meeting kemudian dia akan mendapatkan ide. Begitu saya jawab. Terima kasih. Abang mengerti? Ya. Tapi Mau nanya dong. Emang sampai berapa pertanyaan ya? Sembilan. Baru 6 pertanyaan. Punten, terus ini udah berapa? Enam pertanyaan, Dik. 3 lagi. Ya, Muji Udah lanjut, silakan. Cuk. Siapa yang mau bertanya? Muji katanya. Ya udah, Muji apa?
Bagaimana cara anggota organisasi atau karyawan mengungkapkan emosinya melalui komunikasi? Kasih. Gimana, Nak? Bisa diulang? Cara anggota organisasi atau karyawan mengungkapkan emosi melalui komunikasi. Totalnya 3. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Sibuk. dia ada dipanggil oleh Disub Darat TKI. Mau dari minta Selesai semuanya? Sudah ada 9 Halo? pertanyaan, Pak. Oh, Sudah selesai, Pak. Pak, sudah 9. Oke, bagus. Tadi saya mendengarkan presentasinya. Ya, materi-materinya cukup bagus. Atau ngambil dari yang saya kasih kan nggak? Yang 3 buku itu tuh. Ngambil, Pak? Ngambil. Terutama yang banyak dari buku itu ya. Iya, dari buku, Yang Pak. buku tentang manajemen ya. Itu bagus banget itu bukunya itu. Gimana caranya diterjemahkan dulu atau gimana? Iya, Pak, diterjemahkan. Dari halaman 582, Pak. Ya. Bagus. Oke, sekarang kita absen dulu ya sebelum selesai, sebelum berpisah. Ini manajemen apa ini? ML. Manajemen M, Pak. M. L ya. M, Pak. M. M. Oh, M. Oke. Ini kita pertemuan yang ke-6 ya. Betul nggak pertemuan kita yang ke-6 ini? Betul, Pak. Pertemuan yang minggu lalu sudah diabsen tidak? Sudah, Pak, 2 kali. 2 kali ya, minggu lalu absennya 2 kali ya. Iya. Oke. Sekarang pertemuan yang ke-6.
Abgi, ada Abgi. Ada, Pak. Kemudian Adam Maula. Hadir, Pak. Aditya Nuridwan. Hadir, Pak. Aditya Purnama Putra. Ada Aditya Purnama Putra? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Iya. Andika Fakhri Fadilah. Hadir. Kemudian Anissa Safitri. Ada Anissa Safitri? Ada, Pak. Ada. Berikutnya Anjar Irtanto. Ada Hadir, Anjar Pak. Irtanto? Pak, zoom-nya error ini Pak, blank semua. Ada. Kemudian ya Anissa GJ. Oh ya. Hadir, Pak. Anissa GJ ada. Ada. Hadir, Pak. Aris Ripaldi. Oke, Aris Ripaldi. Hadir, Pak. Berikutnya Ayu Afiatus Solihah. Hadir, Pak. Baik. Berikutnya Fadli Mukoffi Darmawan. Hadir, Pak. Berikutnya Fauzan Fakhri Septi. Hadir, Pak, hadir. Berikutnya Gilang Erlangga Putra. Harun Rio Ar-Rashid. Hadir, Pak, hadir. Intan Dewi Pramanik. Ada Intan? Tidak ada. Mega Lidiawati. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Arif. Hadir, Pak. Muhammad Revan Syah. Ya. Esai dan banyak pertanyaannya. Sifatnya analisa. Jadi kalian harus banyak pahami, pesannya lengkap, dan nanti sifatnya melatih kalian untuk mempunyai daya analisis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa setelah UAS nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.